Negeri 1, Kota Palu. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada materi kedua matematika wajib kelas 10, yaitu tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu tentang konsep fungsi itu sendiri. Ya. Nah, fungsi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ibaratkan sebagai sebuah alat ataupun mesin, yang mana mesin ini bertugas untuk merubah suatu benda menjadi benda yang lain. Nah, cara kerja fungsi di sini ya sama seperti alat tersebut. Jadi dia akan merubah satu benda menjadi benda yang lain. Sebagai pengertiannya, kita katakan bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B yaitu suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Ya, relasi yang memasangkan atau menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B. Nah, notasi fungsi itu kita tuliskan seperti ini. F.2 A menuju B, yang dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi F di situ sebagai fungsinya. Tidak mesti F, bisa huruf-huruf yang lain yang dituliskan dalam huruf kecil. Nah, untuk memahami definisi tersebut, kita lihat contoh di sini. Misalkan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yang beranggotakan A, B, C, D, dan E. Suatu fungsi F yang memetakan A menuju B didefinisikan seperti gambar berikut. Ya, gambar ini disebut sebagai diagram panah. Kita lihat baik-baik. Himpunan A berisi 1 sampai 5, himpunan B berisi A sampai E. Di sini 1 ya, berpasangan dengan B, 2 juga menuju B, 3 menuju C, 4 menuju E, 5 menuju E. Nah, ini adalah satu contoh fungsi di mana setiap anggota A, kita lihat anggota A 1 sampai 5 itu tepat memiliki satu pasang di B. Ya, jadi panahnya itu cuma satu. Nah, itu yang dimaksud dengan tepat ke satu anggota ke B. Ya. Nah, dalam fungsi ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu ada namanya domain yang berarti daerah asal, kodomain yang berarti daerah kawan, dan range atau kita sebut sebagai daerah hasil. Kita lihat ke contoh yang tadi. Nah, yang dimaksud domainnya atau daerah asal adalah ya himpunan A-nya, karena di situ dikatakan F memetakan A ke B. Artinya A sebagai domain atau daerah asal dan B sebagai daerah kawan. Nah, ini kita dapat simpulkan domainnya adalah A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kodomain atau daerah kawannya adalah himpunan B itu sendiri, A, B, C, D, E. Dan range atau daerah hasil adalah ya hasil panahnya itu menuju kemana. Di situ berdasarkan gambar yang menjadi daerah hasilnya adalah B, C, dan E. Ya. Jadi ini adalah perbedaan antara domain, kodomain, dan range. Oke. Untuk lebih jelasnya mengenai definisi fungsi, kita lihat contoh soal berikut. Nah, contoh soal nomor 1. Di sini ada dua himpunan. Himpunan pertama berisi 1, 2, 3, 4 dan yang kedua A, B, C. Ya, yang dihubungkan dengan F. F itu sebagai relasinya. Apakah F merupakan suatu fungsi atau bukan? Kita lihat panahnya. Untuk yang daerah pertama yang berisi 1, 2, 3, perhatikan panahnya ya, ini berarti dari kiri ke kanan.
Untuk daerah asalnya yaitu 1, 2, 3, dan 4, kita lihat setiap anggota memiliki kawan. Ya, sesuai dengan definisi fungsi tadi bahwa setiap anggota himpunan A tepat ke satu anggota. Nah, kita lihat di sini semuanya memiliki anggota. Selanjutnya kita periksa apakah setiap anggota tersebut memiliki satu kawan di daerah kawan ataukah tidak. Nah, kita lihat di sini ternyata 4 memiliki dua kawan, yaitu A dan C. Sehingga berdasarkan definisi fungsi kita katakan bahwa f itu bukan suatu fungsi. Ya, alasannya sudah jelas tadi. Alasannya karena ada anggota di daerah asal yaitu 4 yang memiliki dua kawan. Nah, kalau berdasarkan definisinya tadi kan harus memiliki tepat satu kawan saja. Nah, di situ 4 memiliki dua kawan sehingga dikatakan f bukan merupakan suatu fungsi. Nah, contoh yang kedua, ya, di sini sama panahnya dari kiri ke kanan juga, berarti yang sebelah kiri ini adalah daerah asal dan sebelah kanan ini adalah daerah kawan. Daerah asal berisi 1, 2, dan 3. Daerah kawan berisi A dengan B. Kita lihat berdasarkan definisi fungsi apakah G merupakan fungsi atau bukan. Nah, kesimpulannya di sini adalah G bukan fungsi. Alasannya kita lihat setiap anggota di daerah asal. Daerah asalnya adalah 1, 2, dan 3. Apakah setiap anggotanya memiliki kawan? Ya, ternyata tidak. Ada anggota yang tidak memiliki kawan, yaitu 3. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka dikatakan G bukan suatu fungsi. Nah, terus bagaimana contoh yang merupakan fungsi? Ini kita lihat gambar yang tadi. Ini adalah contoh fungsi. Ya, panahnya dari kiri ke kanan berarti A itu adalah daerah asal dan B adalah daerah kawan. Kita lihat setiap anggota di daerah asal 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki kawan. Ya, itu memiliki kawan. Nah, kemudian kita periksa apakah kawannya cuma satu atau lebih dari satu. Dan ternyata setiap anggota ini ya kawannya cuma satu. Kita lihat berdasarkan arah panahnya itu masing-masing memiliki anak panah satu. Tidak ada yang memiliki anak panah dua. Maka kita dapat simpulkan bahwa gambar tersebut atau f yang menjadi relasi itu termasuk suatu fungsi. Nah, contoh yang berikutnya kita tulis di sini. Diketahui himpunan P dengan anggota 0, 1, 2, 3 dan Q dengan anggota 0, 2, 3, 4. Jika F memetakan atau menghubungkan P ke Q didefinisikan dengan fx sama dengan 2x, apakah f merupakan suatu fungsi? Jadi di sini hubungannya atau relasinya fx itu didefinisikan dengan 2x. Ya, mesinnya atau alatnya tadi namanya 2x. Selanjutnya kita periksa apakah f merupakan suatu fungsi. Untuk memeriksanya kita bisa gambarkan ke dalam diagram panah. Ya, karena di sini dikatakan F-nya memetakan P menuju Q, berarti P adalah daerah asal dan Q daerah kawan. Kita gambarkan seperti ini. Ya, abaikan dulu tanda panahnya. Jadi P tadi berisi 0, 1, 2, 3 dan Q berisi 0, 2, 3, 4. Fungsinya atau fx-nya tadi didefinisikan dengan 2x. Ya. Nah, untuk mendapatkan hubungannya atau mendapatkan range atau daerah hasilnya, kita periksa daerah asalnya. Ya, daerah asal di sini berisi 0, 1, 2, 3. Selanjutnya, setiap anggota-anggota tersebut kita masukkan ke rumus yang ada. Ya, rumusnya tadi adalah fx sama dengan 2x. Nah, kita periksa pertama 0 dulu. 0 kita masukkan ke rumusnya tadi, jadi x-nya diganti dengan 0. 2x berarti 2 kali 0. Ya, 2 kali 0 itu sama dengan 0. Artinya 0 berpasangan dengan 0. Nah, sehingga muncul tanda panah 0 menuju 0 itu.
Kemudian yang kedua, anggota yang berikutnya adalah 1. Kita ganti X-nya dengan 1. 2 kali 1 adalah 2. Sehingga 1 berpasangan dengan 2. Yang berikutnya anggota ketiga adalah 2. Kita ganti X-nya dengan 2, berarti 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti 2 berpasangan dengan 4. Yang terakhir adalah 3. Kalau X-nya kita ganti 3, itu berarti 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, 6 tidak ada di daerah kawan. Sehingga 3 ini tidak ada anak panah yang sesuai. Karena 6 tidak ada berada di daerah kawannya. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa F bukan merupakan suatu fungsi. Alasannya karena ada anggota di P atau ada anggota di daerah asal yang tidak mempunyai kawan. Jadi seperti itu ya. Saya ulangi, untuk definisi fungsi tersebut kita periksa apakah setiap anggota di daerah asal mempunyai tepat satu kawan di daerah kawan. Jika memiliki, maka kita katakan bahwa relasi yang menghubungkan itu merupakan suatu fungsi. Nah, sebagai latihan soal, kalian bisa kerjakan ini. Yang pertama, berdasarkan diagram panah di bawah ini, tentukanlah apakah merupakan suatu fungsi atau tidak. Ya, tentunya diberikan alasannya. Kalau dia merupakan suatu fungsi, ya berikan alasannya apa. Kalau dia bukan merupakan suatu fungsi, ya alasannya kenapa. Di sini ada 4 poin, A, B, C, D, dan D. Ya, perhatikan anak panahnya ya. Anak panahnya itu yang menentukan yang mana daerah asal dan yang mana daerah kawan. Selanjutnya nomor yang berikutnya, diketahui A dengan anggota A1, A2, A3, A4, A5 dan B dengan anggota B1, B2, B3 dan B4. Jika F memetakan B menuju A merupakan suatu fungsi. Jadi diketahui bahwa F-nya itu tadi merupakan suatu fungsi. Jadi tidak perlu lagi kita periksa ya. Nah, pertanyaannya, buatlah 2 contoh diagram panah disertai dengan domain, kodomain, dan range-nya. Jadi kalian buat 2 contoh diagram panah. Ya, diagram panahnya sembarang saja. Buat 2. Kemudian tulis domain, kodomain, dan range-nya. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama kita. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.